Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian seperti pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar di hari minggu ini? Kita memuji Tuhan, pastinya adik-adik dahsyat dan luar biasa kan? Adik-adik, sekarang kita mau semuanya laskar Kristus, kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi Hosti Ola dan mari bersukaria. Yang lalu kita patoluhon. Sekarang adik-adik kita popatkon. Sama-sama kita ya adik mengucapkan sama-sama dengan kakak ya adik. Oke? Kita popatkon. Ingat ma mandrobuhon hari mingguin ibagasna onom arima horjahon sagala horjam. Tapi anggo ari papituhon in ari persaranan ni Jehovah naibata mudoin. Lang maloho marhorja ibagasna sadaringin barang anakmu pe barang borumu barang narokon ho naboru age pinahanmu pe age simhutan alegan naroh hutamu
ai ibagas na onom ariando, ito panay bata, langit pakon tano, pakon laut, apa haganuk isini. Dok ay marsaran do iya bani ari papituhon in. Halani ay do ase ipasu-pasu nay bata Jehovah ari parsaranan niay anjaha irobuhon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah menaikkan lagu puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, lagu yang telah kami nyanyikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar melalui firman yang boleh kami dengar dan boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Kakak ulangi, Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Yang kelas besar, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Adik-adik, semuanya pasti pernah merasakan susah hati. Kakak mau tanya, di saat adik-adik merasakan susah hati, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin ada yang bermain dengan teman, ada juga yang bermain handphone, dan ada juga yang bermain game. Apakah setelah adik-adik melakukan hal tersebut, kesusahan adik-adik hilang? Bisa ya, bisa juga tidak. Kenapa? Mungkin di saat adik-adik bermain handphone, bermain dengan teman-teman, bermain game, kesusahan itu hilang sebentar. Tetapi setelah itu, kesusahan itu muncul kembali. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis-manis, pasti semuanya pernah merasakan susah hatinya. Banyak sebabnya. Mungkin adik-adik tidak mempunyai uang jajan. Mungkin juga adik-adik bertengkar dengan teman. Mungkin juga adik-adik dimarahin oleh orang tua. Tapi adik-adik yang baik, jangan kiranya kesusahan itu dibiarkan terus-menerus. Adik-adik harus segera selesaikan. Umpamanya marah dengan teman, dimarahi orang tua, harus cepat-cepat diselesaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan agar kesusahan, agar apa yang adik-adik pikirkan boleh terselesaikan. Adik-adik, begitu juga firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Doa permohonan Daud kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak si Daud itu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Daud adalah seorang raja Israel yang menggantikan Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama, kalau Raja Daud adalah raja yang kedua di tengah-tengah bangsa Israel. Adik-adik yang baik, Daud tadi adalah seorang raja yang menggantikan Raja Saul. Daud sedang susah hatinya. Kenapa dia susah padahal dia udah seorang raja? Daud susah hatinya karena Saul berusaha ingin membunuh Raja Daud. Kenapa rupanya Raja Saul ingin membunuh Raja Daud? Karena Saul cemburu kepada Raja Daud. Adik-adik pernah nggak cemburu? Pasti. Adik-adik pernah cemburu kepada adiknya karena lebih banyak uang jajan, atau adiknya lebih disayang sama orang tua, atau cemburu kepada abang atau kakak.
Saul juga cemburu kepada Raja Daud. Akhirnya Raja Saul ingin membunuh Raja Daud. Saul mengejar Raja Daud karena kecemburuannya itu tadi. Dia ingin melenyapkan Raja Daud melalui membunuh Raja Daud. Adik-adik yang baik, karena peristiwa ini, makanya Raja Daud susah hatinya. Raja Daud tidak ingin bertengkar dengan Raja Saul. Akhirnya, karena kesusahan hatinya tadi, Raja Daud pergi melarikan diri agar tidak dikejar-kejar oleh Saul. Raja Daud tidak ingin berjumpa dengan Saul. Untuk itu adik-adik, Raja Daud tidak datang kepada Tuhan. Dia melarikan diri. Akhirnya dia sedih, dia susah. Lalu melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Daud datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dan Daud mengatakan kepada Tuhan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikutimu. Carilah wajahku, maka wajahmu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak aku. Engkaulah pertolonganku dan Engkaulah kekuatanku." Itulah yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Dari kesusahan hatinya itu dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik yang baik, setelah Daud meminta pertolongan kepada Tuhan, setelah Daud berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Daud. Yang tadinya Saul ingin membunuh Raja Daud karena kecemburuannya itu, ternyata adik-adik, damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah, hadir di hati Saul, sehingga mereka berdamai. Saul tidak jadi membunuh Raja Daud. Itu karena siapa? Karena Tuhan yang telah mengubah hati Saul melalui doa Daud. Melalui doa, melalui seruan yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Adik-adik yang baik, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini, kiranya adik-adik sekolah minggu janganlah ragu meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, Saul yang ingin membunuh Raja Daud, Tuhan bisa mengubah. Jadi adik-adik, apa yang menjadi kesusahan hatimu saat ini? Apa yang menjadi engkau pikirkan saat ini? Serahkan semua kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, adik-adikku yang baik. Karena Tuhan
akan menjawab setiap doa adik-adik sekolah. Mungkin saat ini engkau susah karena ujian online terus-menerus. Kalau engkau hanya mengandalkan pikiranmu sendiri, semuanya tidak dapat kau kerjakan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, kakak menganjurkan kepada adik-adik semuanya di dalam menghadapi ujian melalui online, mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menolong adik-adik sekolah minggu semuanya. Asal tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Seperti Daud tadi, hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongan Daud. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi Daud. Begitu juga adik-adik sekolah minggu, terus andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang engkau kerjakan. Di dalam menghadapi situasi yang kita alami pada saat ini, situasi bangsa dan negara kita yang pada saat ini, mari andalkan Tuhan dan tetap mengikuti anjuran pemerintah stay at home, agar melalui adik-adik sekolah minggu juga mempersempit menularnya wabah virus COVID-19 yang dihadapi bangsa dan negara kita pada saat ini. Pasti adik-adik sekolah minggu semuanya telah tahu apa yang menjadi anjuran pemerintah. Melalui firman ini, kakak akan ingatkan kembali, tetap stay at home, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, belajar di rumah, kerja di rumah, beribadah di rumah, makanlah makanan yang bervitamin dan bergizi, dan tetaplah berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, seperti Daud yang selalu meminta pertolongan daripada Tuhan, agar kami juga Tuhan, adik-adik sekolah minggu, hanya meminta perlindungan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi Daud-Daud masa kini, Daud-Daud yang kecil, yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya laskar Kristus, kita mau bernyanyi untuk Tuhan Allahku besar.
yaitu tertulis pada Yohanes 20 ayat 29b. Isinya apa adik-adikku? Lihat ke depan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu isinya kan adik-adikku. Jadi itu kita perlu mengingatkan supaya kita ingat isi ayat hafalan minggu yang lalu. Perhatikan lagi adik-adikku. Sekarang pun kita perlu juga tahu ayat hafalannya. Apa itu ayat hafalannya? Lihat adik-adikku, ayat hafalan sekarang yang tertulis pada Mazmur 121 ayat 2. Bunyinya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Coba adik-adikku sekali lagi, apa isinya? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka kita harus perlu ayat hafalan itu kita ingat dan yaitu perlu kita hafal di rumah adik-adikku ya. Jadi kita supaya mengerti nanti yaitu isi firman Tuhan kita juga. Apa isinya? Jadi itu sejajar, yaitu satu mata, apa itu? Mata pelajaran bagi firman Tuhan. Hai adik-adik, lihat sekarang ayat hafalan sudah kakak bilang. Berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang lalu sampai pada saat ini. Bapa yang baik, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Kami telah menyanyikan puji-pujian
itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi juga kami akan pulang dari tempat ini. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan, sehingga kami boleh selamat sampai ke tujuan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada umur nami ase torang ganuk, sengboy dalam nami salakana tursa, dokham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.